Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Dengan adanya penolakan poligami yang memang saat ini jumlah wanita lebih banyak. Orang yang menolak datanya poligami, di mana itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki? coba Anda dari buka mana? saja 1:9, coba Anda buka. 1:9 apa maksudnya? Di dunia ini itu perempuan lebih banyak. Tadi Nggak Bang ada, Mustafa semua juga, data kita cobalah sebelum ngomong kayak gitu ngasih data, kasih data ke kita. ya silakan aja buka. Nggak ada data Ya, makanya lebih nanti saya banyak kasih. 1/9 nggak ada. Dari mana Nanti saya datanya? kasih. Jangan sekarang buktikan. Ya, silahkan aja nanti dibuka Mana ada sama-sama. perempuan lebih banyak, laki-laki lebih sedikit? Dan Nggak ada. Hampir silahkan sama. saja. Angkanya hampir Cuman sama. saya memang hanya selisih sedikit aja. Nggak Bukan selisih 1/9, nggak ada. Nggak Faktanya coba mana? Anda buka sendiri. Buktinya, Anda aja tadi nggak bisa kasih kasih bukti. data. Kasih bukti. Anda sendiri tadi nggak bisa kasih data. Ente Artis buka- saja jadi data ya buat ente Anda. buka HP-nya. Anda bagaimana? Ente buka HP-nya, cari Anda ketua Google, katanya mantan ketua siber, ketua data. Data Anda ngawur. makanya aneh Artis jadiin patokan. Eh. Bagaimana? Nah ini orang nggak punya. Yang ngawur Anda. Ente ini Iya. Jadi, cuman substansi ngomong yang doang, disampaikan tapi apa, nggak bisa Bang Novel? membuktikan. Jadi Ente gini. punya HP, buka. Ente Oke. kan orang pintar. Ya ente juga sama. Ente kan buka Kalau itu ditanya Anda, HP-nya, cari asisten. jumlah Silakan buka, jumlah wanita dan laki-laki berapa. Ini Coba waktu kalian ini terbatas, semua yang waktu nonton terbatas. buktikan. Oke. Buktikan omongan saya. Waktu terbatas. Silahkan kita buka Jangan bersama. dibilang 1/9, Mungkin nanti. highlight. Jauh banget Nah, Anda itu. buka Bang juga tuh Novel. artis. Ya, Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Hilirisasi itulah yang sering sekali kita dengarkan pada saat kampanye atau debat Cawapres 2024 lalu yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat itu dan sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden. Memang beliau ini membahas nikel dan nikel. Hilirisasi, dan baru-baru ini juga kita sering sekali membahas soal AI. Ya meskipun banyak komentar negatif kalau beliau bahas AI, begitu ya. Dan beberapa waktu lalu sangat disayangkan keindahan alam Indonesia, ya,
yang ini juga sudah disebut sebagai surganya dunia, ya, itu dirusak oleh para penambang-penambang, ya. Dan memang kita akui bahwa Presiden Prabowo sudah cabut izin 4 iup, ya. Dan satu lagi masih ada ya, kalau nggak salah 5 tuh kemarin ya, tapi 4 sudah dicabut. Mungkin satu lagi yang PT GAK itu ya, barangkali masih ya melihat kondisinya atau bagaimana, saya nggak tahu juga ya. Dan tapi sangat disayangkan sekali. Dan kembali lagi kepada kampanye atau penyampaian oleh Gibran pada saat itu. Jadi ini sering dikait-kaitkan masyarakat Indonesia, diedit-edit lah videonya, ya, menyatukan penyampaian Gibran dan juga kondisi Raja Ampat sekarang. Padahal kalau kita melihat ya di perairan Raja Ampat ya, berbagai macam jenis ikan, ya, dan berbagai terumbu karang dan hal-hal yang lainnya mungkin yang menjadi keindahan tersendiri ya dalam perairan dan juga pulau ya di Raja Ampat tersebut. Tetapi ya itu juga tadi, bahwa ketika ada tambang di sana barangkali nanti akan merusak, mencemarkan lingkungan, ya, pencemaran lingkungan, ya. Kemudian secanggih apapun teknologi, kalau sudah sempat tercemar gak akan bisa mengembalikan seperti wujud sedia kalanya. Dan bahkan saya rasa luar negeri sana, negara-negara lain iri pada Indonesia karena Indonesia punya Raja Ampat. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi di sini kita membahas soal cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia masih punya, begitu ya. Dan ini nanti yang akan katanya oleh Mas Wapres kita, yaitu tadi yang dibahas hilirisasi dan lain sebagainya. Ya, buat baterai, ya, buat motor listrik dan lain sebagainya, ya. Teman-teman, di sini saya coba melihat ya, ini saya kebetulan penasaran sekali ya soal nikel Raja Ampat. Ternyata itu tidak urgent ya, tak urgent untuk dieksploitasi, dijadikan WPN, ya. Nah, coba saya melihat di sini, ini saya juga sebetulnya masih awam terkait hal ini karena saya belum dalami informasinya seperti apa. Tetapi di sini saya akan coba mengulas, ya. Saya akan baca ini langsung penyampaian dari pakar ya. Pakar sebut nikel Raja Ampat tak urgent dieksploitasi, dijadikan WPN ya, tak dieksploitasi jadikan WPN. Oke, di sini saya lihat ya, ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan atau PUSHEP ya. Ini disampaikan oleh Pak Bisman Bakhtiar. Itu menilai eksploitasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat belum urgent dilakukan Indonesia saat ini, meski pemerintah masih mengizinkan operasi PT GAK. Ya. Bisman menyebut produksi biji nikel di Indonesia sudah oversupply dengan harga yang cenderung menurun, sehingga cadangan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya itu tidak mendesak untuk dieksploitasi atau ditambang saat ini. Jadi belum urgent gitu ya. Kenapa harus ditambang dan lain-lain? Kenapa dirusak terus alam Indonesia? Bukannya hutanlah yang dibabat, keindahan alam lah yang dirusak, ya, baik perairan, ya, daratan, ya, semuanya itu tadi demi bisnis, ya. Jadi sangat disayangkan sekali sebetulnya kalau belum urgent tetapi udah ditambang-tambang itu. Padahal ini juga ternyata sudah lama sekali, sudah sejak dari izin yang diberikan pada saat itu 2017 lalu, dan sekarang sudah 8 tahun kurang lebihnya. Kenapa baru sekarang ketahuan? Kenapa baru sekarang dicabut izinnya? Atau tunggu viral dulu baru ada pergerakan dari pemerintah? Dan ini di era
pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya yang paling apa namanya, penasaran ya, yang paling penasaran, ada kapal yang mengangkut nikel dari Raja Ampat itu, mereknya JKW, ya JKW apa tuh lagi, ada sambungannya. Lalu kemudian kapal nama apa namanya, Iriana ya. Jadi ini sering sekali dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi dengan Ibu Iriana karena kebetulan dengan nama yang sama seperti itu ya. JKW kan ya ini sering disebut sebagai Jokowi lah gitu ya. Jadi kita nggak tahu nantinya bagaimana ini ya. Ini benar atau apa isu itu? Ya kita akan tunggu informasi lebih lanjut ke beberapa waktu lah, beberapa hari yang lalu udah viral, mungkin beberapa hari ke depan ya bakal ditindaklanjuti atau apa ya, karena ini viral juga. Nah lalu kemudian kalau kita mau lihat di sini ya, kalaupun ada tambang nikel mungkin bisa puluhan tahun yang mendatang. Untuk apa? Untuk cadangan kan biarkan di Raja Ampat ya menjadi cadangan strategis. Kan ada yang namanya WPN atau wilayah pencadangan negara, ujarnya Sandi Bugi dikutip. Nah, jadi harusnya belum urgent, jadi ya belum seharusnya dieksploitasi. Ya biarlah menjadi cadangan yang strategis. Atau kalau memang betul-betul karena mendesak saja tuh misalnya baru dilakukan penambangan seperti itu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu tentang penambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba, WPN merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan demi kepentingan strategis nasional. Ya, Raja Ampat menurutnya lebih baik dijadikan sebagai WPN nikel yang baru akan dieksploitasi jika betul-betul dibutuhkan. Untuk sekarang, yang jauh lebih bagus dipertahankan tanah alam dan itu lebih mahal daripada produk nikelnya. Yaitu, memang harusnya seperti itu, lebih mahal ya. Lebih bagus juga dipertahankan tanah alamnya dibandingkan produk nikelnya, karena itu lebih mahal gitu ya dibandingkan produk nikelnya. Tapi ya namanya juga di Indonesia kita ya nggak heran lah gitu lah ya, saya nggak perlu jelaskan lah, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah Indonesia itu seperti apa. Kalau belum viral mana ada tindak lanjut, kalau belum viral nggak ada respon, kalau belum viral belum ada pergerakan pemerintah, apalagi kalau belum demo, kalau belum ini itu ya udah diam-diam aja, nanti itu ketahuan baru bergerak ya. Ini uniknya Indonesia ya, uniknya Indonesia. Sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan di sini ya. Ini banyak sekali soal sebetulnya, tapi ya saya rasa untuk lebih komplitnya lagi kita akan coba bahas di video selanjutnya, karena kita awali nanti membahas dengan mulai kapal JKW Iriana, lalu kemudian penyampaian Pak Bahlil dan mungkin penyampaian yang lainnya soal Raja Ampat. Mungkin itu saja dari saya. Silakan sampaikan pendapat Anda juga di komentar pada video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja, salam dan sampai jumpa.